Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Saat kita mencari sahabat, tentu kita akan memilih sahabat terbaik yang menuntun kita kepada kebaikan, mengingatkan kita saat kita lalai, membantu saat kita mengalami kesulitan, dan merasa senang saat kita mendapatkan kabar gembira. Lalu, pernah nggak terpikirkan oleh kalian kalau sahabat kalian itu malaikat? Gimana caranya bersahabat dengan malaikat? Di video kali ini akan saya bagikan ke kalian cara gimana kita bisa bersahabat dengan malaikat. Masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada hadis kedua yang Imam An-Nawawi cantumkan di bab pertama, beliau mencantumkan hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري ومسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mahir terhadap Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata sedangkan dia merasa kesulitan dalam membacanya, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu alasan kuat yang seharusnya bisa ngebangun motivasi intrinsik kamu dalam menghafal Quran dan menguasai ilmu tajwid. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memberitahukan kita bagaimana kita bisa bersahabat dengan malaikat meskipun secara tidak langsung. Jika kamu ingin malaikat jadi sahabat kamu, maka kamu harus layak disebut sebagai al-mahir bil Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran. Lalu apa makna al-mahir yang sebenarnya? Imam An-Nawawi menjelaskan makna al-mahir dalam kitab penjelasan Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wal mahir al-hadhiqul kamilul hifdh alladhi la yatawaqqafu wa la yashuqqu alaihi al-qira'ah bi jaudati hifdhihi wa itqanihi. Dan orang mahir ialah orang yang tajam keilmuannya dan sempurna hafalannya, yang mana ia tidak akan berhenti dan kesulitan dalam membaca Al-Quran karena kualitas hafalannya dan pandai dalam membaca. Dari penjelasan tersebut, akhirnya kita mengetahui betapa pentingnya menguasai ilmu tajwid. Punya hafalan yang lancar, bacaan yang bagus, tidak akan cukup sampai kamu menguasai ilmu tajwid. Kenapa tidak disebutkan beramal dengan ilmunya? Inilah realita yang diterapkan oleh penghafal Quran terdahulu, namun luput dari kebanyakan penghafal Quran saat ini. Karena para ulama kita memahami dengan baik bahwa hal terpenting dari Al-Quran adalah pengamalannya, bukan sekedar hafalan, bacaan, dan ilmunya. Jadi, saat mereka telah menyelesaikan hafalan Quran, tidak berhenti di situ. Mereka pelajari ilmu lafadznya, yaitu ilmu tajwid. Kemudian ilmu makna lafadznya, yaitu ilmu tafsir. Dan ilmu-ilmu lainnya yang membantu mereka dalam pengamalan Al-Quran dengan cara yang benar. Artinya keseimbangan dalam beragama itu sangat penting. Belajar sebanyak-banyaknya namun minim amalan itu tidak bagus. Dan beramal sebanyak mungkin tanpa dasar keilmuan juga tidak bagus. Jadi, tambah ilmu kita dengan terus belajar dan amalkan apa yang telah kita pelajari. Ada seorang ulama fenomena dalam ilmu qiraat. Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Jazari, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Seorang alim pertama yang berhasil mengumpulkan 10 qiraat yang kemudian beliau tuliskan dalam kitab bernama An-Nashr fil Qiraatil Ashr, yang kemudian beliau ringkas dalam manzumah bernama Thaybatun Nashr. Kalau kamu belajar ilmu qiraat, pasti tidak asing dengan kedua kitab di atas. Beliau, meskipun terkenal dengan ilmu qiraat yang luas, beliau juga dikenal sebagai seorang ahli hadis, tafsir, dan fikih, dan bahkan beliau bermadzhab Asy-Syafi'i. Itulah salah satu contoh jika seorang sudah benar-benar menghayati Al-Quran, pasti tidak akan cukup hanya dengan menghafalnya saja. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang telah dilakukan ulama-ulama kita terdahulu. Amin. Oke, saya lanjutkan penjelasan hadisnya. Kemudian, Imam An-Nawawi mengutip perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Ada kemungkinan maksud dari bersama malaikat adalah bahwa ia akan berada dalam posisi bersama para malaikat penyampai risalah sebagai sahabat di akhirat kelak, karena ia melakukan apa yang dilakukan mereka sebagai membawa kitabullah. Maka dari itu, para hafidh atau hafidhu Al-Quran disebut juga dengan Hamalatul Quran, yaitu para pembawa kitab suci Allah, Al-Quranul Karim. Namun maksudnya bukan membawa dalam tas tentu. Kemudian, seorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala.
Pertama karena bacaannya, kedua karena kesulitannya dalam membaca. Lalu, apakah yang membaca dengan terbata-bata lebih baik dari orang yang mahir karena ia mendapatkan 2 pahala, sedangkan yang mahir hanya bersama malaikat? Tentu tidak, karena dengan Allah meletakkan yang mahir bersama para malaikat, itu menunjukkan kedudukan seorang yang mahir mulia, layaknya kedudukan para malaikat yang mulia di sisi Allah. Terlebih, Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayo kita terus belajar dan istiqomah. Salam pejuang Quran.